Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Miftahul Jamil dengan NIM 15036-23057 dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Saya di sini ingin memaparkan kajian literatur. Model yang saya ambil itu adalah model evaluasi konten stack atau bisa disebut juga model stack. Saya di sini ingin menganalisis model evaluasi konstek pada bidang pendidikan vokasional, rumpun teknologi, konstruksi, dan properti. Saya di sini ingin untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, SPD dan MPD. Langsung saja untuk pendahuluannya itu adalah evaluasi merupakan suatu proses penyidikan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan dicapai, desain implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Yang saya kutip dari jurnal Mardia dan Sarifuddin tahun 2019. Evaluasi kompetensi sendiri merupakan jenis evaluasi program yang dianggap cukup memadai dalam menilai pembelajaran secara kompleks. Model ini dikembangkan oleh Steg. Saya kutip dari Saparan tahun 2016. Kata kompetensi berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti menyetujui atau persetujuan. Saya kutip dari Sujito tahun 2020. Evaluasi program menjadi komponen kritis dan memastikan efektivitas relevansi pendidikan vokasional, khususnya di bidang teknologi konstruksi dan properti yang harus berkembang seiring dengan perubahan industri. Saya kutip dari Elia tahun 2024. Di antara berbagai model evaluasi, model content stack dikembangkan oleh Robert Stack, yang menawarkan pendekatan komprehensif, memperhatikan tiga dimensi utama. Yang pertama ada antecedents, yaitu kondisi awal atau masukan. Yang kedua ada transactions atau proses. Yang terakhir atau ketiga itu ada outcomes, yaitu hasil. Saya kutip dari Batubara tahun 2022. Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konstruksi yang properti, mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan model ini, serta memberikan rekomendasi untuk penerapannya secara efektif dalam upaya peningkatan kondisi pembelajaran. Saya kutip dari Irsyadi dan Hidayat tahun 2021. Dan untuk selanjutnya dari bagian pembahasan. Yang pertama itu ada konsep landasan model stack. Pada tahap pertama, yaitu tahap antecedents, evaluasi berfokus pada kondisi awal atau masukan yang ada sebelum program dilaksanakan. Ini mencakup aspek-aspek seperti kondisi siswa, kondisi guru, materi kurikulum, dan kelengkapan fasilitas dan infrastruktur, serta kelembagaan mitra. Saya kutip dari Setiono tahun 2018. Tahap ini menjadi landasan penting untuk memahami konteks dan kondisi awal program. Dan selanjutnya ada tahap transactions, yaitu tahap transactions itu berkaitan dengan proses pelaksanaan program, termasuk proses pembelajaran, penggunaan fasilitas dan infrastruktur, serta interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam program. Pada tahap ini, evaluasi berfokus pada bagaimana program diimplementasikan dan interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Saya kutip dari Andika dan Munadi tahun 2022. Dan yang terakhir adalah tahap outcomes atau hasil. Itu merupakan evaluasi terhadap hasil dari program yang meliputi prestasi siswa, kompetensi lulusan, serta dampak program terhadap berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi pada tahap ini memberikan gambaran tentang keberhasilan program dalam mencapai tujuan. Eksekutif dari Andika Munadi dan Setiono tahun 2015. Model stack memungkinkan evaluator untuk membandingkan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Pada tahap tiga tersebut, serta mengalami kesesuaian konkret antara tahap attendance, transaction, dan outcomes. Pendekatan ini memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif dan kontekstual. Saya kutip dari Lupum tahun 2015. Terus selanjutnya ada penerapan model evaluasi stack dalam pendidikan vokasional. Model evaluasi stack telah banyak diterapkan dalam konteks pendidikan vokasional untuk mengevaluasi berbagai aspek program dari kurikulum hingga implementasi pembelajaran. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiono, model stack digunakan untuk mengevaluasi kurikulum program studi teknik elektro di Sekolah Menengah Kejuruan SMK. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat pencapaian rata-rata tiga tahap evaluasi sebesar 89,30% dengan tingkat korelasi yang tinggi, yaitu MEAN 0,97. Antara dua sampel penelitian menunjukkan bahwa model STEP memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk digunakan sebagai model evaluasi kurikulum di program pendidikan vokasional. Saya kutip dari Setiono atau tahun 2018. Model evaluasi STEP dalam konteks teknik. Dan untuk selanjutnya ada model evaluasi STEP dalam konteks teknologi, konstruksi, dan properti. Sini saya sudah membuat contoh komponen-komponen komponen dari model evaluasi STEP itu sendiri. Yang pertama, ada evaluasi terhadap kesiapan siswa. Itu untuk komponen internet sendiri itu ada
kualifikasi pengalaman di industri, relevansi kurikulum, dan ketersediaan laboratorium, dan hubungan kerja sama dengan industri. Untuk komponen transaction itu sendiri atau proses, itu adalah ada juga proses pembelajaran, ada efektivitas pembelajaran berbasis proyek, ada pelaksanaan praktik kerja di industri, ada penggunaan teknologi dan software, dan implementasikan K3. Dan untuk yang terakhir ada komponen outcome atau komponen hasil. Itu ada penguasaan kompetensi kejuruan sesuai dengan standar industri, perolehan sertifikasi kompetisi, tingkat keterserapan lulusan di industri, keberlanjutan karir lulusan, dan umpan balik dari industri mengenai kualitas lulusan. Jadi kesimpulan yang saya dapat itu adalah model evaluasi STEK terbukti memberikan kerangka yang komprehensif untuk menilai program pendidikan vokasional maupun teknologi, konstruksi, dan properti. Itu melalui tiga dimensi utama. Yang pertama ada antecedents, kedua ada transaction, yang ketiga ada outcome, serta dua operasi evaluasi yaitu deskripsi dan penilaian. Dengan menekankan pengalaman kondisi awal, misalnya kesiapan siswa, kualifikasi infrastruktur, proses pembelajaran, serta hasil nyata. Kenapa model stack ini dalam konteks konstruksi dan properti perlu diintegrasikan dengan pendekatan mixed methods atau menggabungkan operasi langsung, wawancara dalam, dan instrumen kuantitatif, serta dialog responsif dengan seluruh pemangku kepentingan seperti guru, siswa, dan mitra industri. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas data, tapi juga memastikan relevansi budaya dan kebutuhan industri lokal. Berikut adalah referensi dari 20 jurnal saya itu. Ada dafusnya, saya kutip dari 20 jurnal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.